Di antaranya ada pengamat sepak bola yang juga koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali, kemudian Ketua Umum Pagayuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Halo, selamat petang, Bung Akmal, Mas Indro, apa kabar? Selamat petang, salam. Baik, saya mau ke Bung Akmal terlebih dahulu ya. Tadi kita sudah simak bersama-sama ya, Bung Akmal, terkait dengan paket berita pengantar sebelum kita memulai dialog ini, terkait dengan sejumlah nama yang juga diusulkan oleh supporter dan juga kandidat-kandidat kuat, kan ini beredar luas ya di ruang publik. Nah, diantaranya itu ada seperti nama Coach Shin, kemudian Alex Pastur, ada juga diantaranya Yesus Casas. Nah, kalau dari Anda sendiri, kira-kira bagaimana menilai nama-nama yang beredar ini? Apakah memang ini merupakan sosok-sosok yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang cukup dan pas untuk memimpin timnas kita? Ya, yang pertama saya ingin katakan ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia ya. Umur, jodoh, rizki, dan pelatih tim nasional Indonesia. Jadi nama-nama yang disebutkan tadi bisa jadi adalah kandidat, bisa juga tidak, atau nama-nama di luar dari calon-calon atau nomine yang disebutkan tadi. Tapi saya tidak ingin menyebut nama karena belum ada yang valid siapa yang akan menggantikan posisi Patrick Kluivert. Saya hanya menyampaikan beberapa syarat yang penting untuk tim nasional Indonesia. Yang pertama adalah belajar dari dua kejadian sebelumnya, ketika kejadian Sintayong, kemudian pemecatan Patrick Kluivert. Sebenarnya perlu PSSI tidak emosional dalam pengambilan keputusan siapa pelatih pengganti. Ibaratnya ini kalau di politik PKW pergantian antar waktu, Patrick Kluivert harus digantikan dengan pelatih baru. Yang jalan harus dilakukan adalah harus melakukan fit and proper test. Gitu. Jangan sampai kemudian pemilihannya berdasarkan suka tidak suka atau pemilihan berdasarkan apa yang diinginkan publik. Padahal tim nasional itu fondasinya adalah bagaimana seorang pelatih bisa memahami tim nasionalnya, bukan memahami publiknya. Jadi pelatih ke depan, yang pertama siapapun orangnya, yang 3 tadi, Tino, kemudian Sintayong, atau bahkan Jesus Casas, ada juga yang menyebut Bernardo Tavares, ada juga disebut nama lain Thomas Doll, atau nama-nama lainnya. Mereka harus mempresentasikan program mereka di hadapan PSSI, sebelum kemudian PSSI memilih siapa nama yang paling layak berdasarkan pemaparan program yang dia sampaikan. Yang kedua, PSSI harus punya KPI yang jelas terkait pelatih. Misalnya target-target yang diinginkan. Ke depan ada Piala AFF, ada Piala Asia, ada juga kualifikasi Piala Dunia 2030. Artinya KPI-nya juga jelas. PSSI harus menyertakan itu dalam kontrak. Misal pelatih pengganti harus membawa Indonesia juara Piala AFF, pelatih harus membawa Indonesia semifinalis Piala Asia, kemudian pelatih harus membawa Indonesia lolos Piala Dunia. Jadi kalau ada KPI yang jelas, ketika kemudian terjadi kegagalan, maka kita tidak harus membayar kompensasi yang sangat tinggi, karena memang berdasarkan kontrak ada aturan atau ada kesepakatan bersama, kalau gagal dia bisa dipecat. Yang ketiga, syarat untuk pelatih tim nasional Indonesia adalah mereka harus juga mengenal karakter dan kultur bangsa Indonesia. Jangan sampai kemudian justru membawa kultur bangsanya sementara mereka melatih di Indonesia. Seperti halnya misalnya Kluivert, kemarin kan problemnya adalah Kluivert itu tidak bisa mengambil hati publik sepak bola Indonesia dengan segala kontroversi yang dilakukan. Dan pada akhirnya ketika terjadi kegagalan, maka Kluivert seperti harus harus mempertanggungjawabkannya dengan berat karena ketidakdekatannya dengan publik sepak bola Indonesia. Ditambah lagi dia tidak tinggal di Indonesia, lebih banyak tinggal di Belanda atau di Eropa, yang hanya datang 3 hari sebelum pertandingan, setelah itu kembali lagi ke Eropa atau ke Belanda. Padahal statusnya adalah pelatih tim nasional, bukan pelatih tarkam. Nah, karena hal-hal yang semacam ini harus dipertegas oleh PSSI dalam proses penetapan pelatih. Siapapun mau Sintayong atau comeback atau CLBK, Cinta Lama Bersama Kembali, itu bisa saja terjadi. Tapi Sintayong menurut saya bukan solusi. Kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena Sintayong tidak punya pengalaman kemarin di mana ada kubu-kubu yang tidak setuju dengan keberadaan Sintayong juga. Kalau kemudian dipaksakan dia hadir karena keinginan publik, bisa jadi internal tim nasional akan bermasalah. Kemudian Yesus Casas misalnya, apakah dia kemudian bisa belajar tentang karakter bangsa Indonesia, itu juga perlu dicermati.
Sehingga kemudian yang paling penting adalah pelatih tim nasional ke depan bisa membangun tim nasional ini dengan fondasi yang kuat. Jangan kemudian fondasinya tidak ada sehingga sesuai dengan keinginannya saja tanpa ada program-program yang jelas. Saya pikir itu yang paling penting. Siapapun namanya, yang pasti PSSI jangan mengambil keputusan emosional setelah kemudian PT Freeport dipecat. Tinggal sekarang berpikir cerdas, berpikir cermat, berpikir akurat tentang siapa yang layak menjadi pengganti PT Freeport. Baik, nah menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bung Akmal tadi, Mas Indro, apakah Anda juga melihat bahwa terkait dengan bagaimana cara dari para pelatih, setidaknya yang terakhir ini ya, Clifford, sepertinya kurang pintar untuk menarik hati para supporter timnas. Apakah ini juga menjadi catatan dari kacamata supporter? Sebenarnya bukan masalah menarik hati ya, tapi lebih pada bagaimana dia bisa atau tidak membangun timnasnya gitu. Karena kan ini adalah target-target seperti yang dikatakan Bung Akmal tadi ya, bahwa ada target-target tentunya ada Piala AFF, ada juga Piala Asia nantinya. Lalu apakah nembus di Piala Dunia 2030? Nah ini yang pelatih ke depan pengganti Patrick Kluivert ini memang lebih baik dari Patrick Kluivert, ataupun misalnya kalau Sintayong dikembalikan ini, apakah juga Sintayong memiliki misalnya kendala-kendala yang sebelumnya terjadi gitu, ini harus bisa diperbaiki gitu. Ini yang saya pikir target-target yang dikatakan Bung Akmal ini, saya sepakat gitu ya, bahwa ada target-target di Piala AFF, Piala Asia maupun nanti Piala Dunia 2030. Baik, nah kemudian Bung Akmal tadi Anda menggarisbawahi terkait dengan siapapun namanya, yang penting kualifikasi dan ada fit and proper test yang jelas ya terkait dengan calon pengganti Kluivert untuk menjadi nahkoda dari timnas kita. Pertanyaan saya berarti untuk selama ini Anda melihat PSSI ini cenderung lebih menggunakan metode seperti apa mencari para pelatihnya? Apakah memang lebih banyak menggunakan sentimen subjektivitas suka tidak suka atau seperti apa? Ya, kemarin kan ketika memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti Sintayong, yang saya tahu adalah adanya konflik di internal tim nasional, ada kubu naturalisasi dengan Sintayong yang berseteru. Kemudian PSSI mengambil keputusan untuk mengganti dengan pelatih yang berdarah Belanda, yang diharapkan setidaknya kebanyakan pemain kita, tim nasional kita kan pemain naturalisasi, diharapkan dengan hadirnya Patrick Kluivert bisa membuat ruang ganti menjadi nyaman. Dan sebenarnya itu bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert sebagai contoh. Misalnya ketika Messilger tidak dibawa kan tidak ada gejolak yang terjadi. Tetap kemudian tim nasional berjalan. Nah itu yang beda waktu ketika era Sintayong waktu itu. Ada beberapa pemain yang kemudian mengajak pemain lain untuk kemudian memilih Sintayong atau memilih kita sebagai pemain. Nah itu yang salah satu prestasinya Patrick Kluivert adalah meredam situasi di ruang ganti. Dia tidak membawa Messilger, tapi kemudian tidak ada gejolak di dalam. Dia tidak membawa Ivar Jenner, tapi tidak ada gejolak di dalam. Nah ini salah satu mungkin kemudahannya karena kebetulan Patrick Kluivert bisa berbahasa Belanda. Karena mayoritas pemain naturalisasi kita adalah pemain berasal dari Belanda. Namun demikian, sekarang kan sebenarnya ke depan kita harus belajar dari pengalaman. Ternyata memahami bahasa ternyata tidak juga membuat menghasilkan prestasi yang kita harapkan bersama-sama. Artinya apa? Artinya pelatih ke depan yang pasti harus lebih baik dari Kluivert dari sisi taktikal, dari sisi target, dari sisi game plan, termasuk dari sisi pendekatan kepada pemain-pemain tim nasional kita. Sehingga kemudian itu kan bisa kita dapatkan ketika kemudian para calon pelatih yang kita nominasikan menyampaikan program-programnya dan rencana-rencananya. Nah kalau itu kemudian sudah didapatkan, setidaknya bisa kita ambil yang terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Karena dulu pernah ada cerita bahwa ketika Pak Iwan Bule, Ketua Umum PSSI ketika itu kan melakukan fit and proper test antara Sintayong dengan Luis Mia. Nah, kebetulan ketika itu Luis Mia tidak bisa menjanjikan juara di AFF. Sehingga kemudian yang dipilih adalah Sintayong yang berani menjanjikan itu. Nah, ini kan kemudian harus menjadi pegangan juga nantinya ke depan dalam memilih pelatih.
Kalau saya disuruh memilih, saya lebih memilih pelatih asal Jerman kalau saya. Kenapa? Karena kebetulan kan pemainnya dari Belanda biasanya agak patuh kalau kemudian dilatih oleh pemain berdarah Jerman. Kita tidak lagi bicara masalah Asia menurut saya. Kenapa? Karena pemain kita ini bukan pemain Asia mayoritas, tetapi pemain-pemain Eropa gitu ya. Nah, ini yang juga harus menjadi pegangan. Nah, kalau kemudian pelatihnya dari Eropa, dia yang terkait pemain dia harus memahami karakter pemain-pemain kita yang di Eropa, tapi juga dia harus memahami lawan-lawan kita yang ada di Asia. Baik, nah tadi kan Anda mengatakan ya, Bung Akmal tidak mau sebut nama, tetapi Anda menyebutkan Anda merasa sepertinya kalau pelatih dengan darah Jerman ini akan lebih cocok dengan susunan skuad kita yang sekarang. Nah, mungkin ada nggak kira-kira beberapa list pelatih Jerman yang kira-kira bisa nih untuk dicoba ditawarkan kursi pelatih kita, dan apalagi kita juga tahu ya, ada beberapa faktor juga yang harus dihitung, salah satunya soal kantong. Mampu nggak kita untuk membayarnya? Seperti apa, Bung Akmal? Betul, artinya apakah kita banyak pelatih nganggur, Zinedine Zidane menganggur, kemudian Rafael Benitez menganggur, Giovanni Van Bronckhorst juga menganggur, bahkan Luis van Gaal juga menganggur. Tapi apakah kita punya kemampuan untuk membayar mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pelatih, saya lebih memilih Ete sebagai pengganti Kluivert. Ete bukan Erick Thohir, tapi Erik ten Hag. Tapi apakah kemudian masalah ini kemudian bisa diselesaikan dengan kemampuan keuangan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian pelatih dari Jerman, itu kan ada Thomas Doll yang pernah juga melatih Persija. Artinya dia sudah tahu budaya sepak bola Indonesia. Ada juga misalnya pernah ikut propertes atau disodorkan untuk menjadi pelatih timnas, misalnya Matthias Sammer. Tapi mungkin terkendala masalah masalah biaya. Ada juga Jurgen Klinsmann misalnya. Tapi saya ingin sedikit guyon aja. Pak Erick Thohir itu sepertinya tidak punya peruntungan kalau pelatihnya asal Belanda. Waktu dia menangani Inter Milan, pelatihnya kan Frank de Boer dari Belanda. Pemain-pemainnya juga dari Belanda, tapi kemudian Inter Milan gagal total. Sekarang di tim nasional dia pilih juga pelatih dari Belanda, tim nasional juga gagal total gitu. Artinya mungkin ada cocok logi antara Inter Milan dengan tim nasional Indonesia. Jadi makanya saya mencari alternatif lain adalah pelatih di luar pelatih asal Belanda. Baik, nah Bung Indro, apakah Anda sepakat nih, sepertinya apa yang menjadi pertimbangan yang disampaikan oleh Bung Akmal ini dirasa memang sangat logis. Nah, kalau dari Anda sendiri melihat apa yang menjadi pertimbangan utama mungkin yang harus dimiliki oleh sosok pelatih yang akan menggantikan kursi Kluivert nanti? Apakah soal kultur budaya Asia ini memahami dengan matang ini menjadi satu hal yang juga penting? Iya, kalau saya melihat bahwa yang penting adalah track record dari Pak calon pelatih tersebut ya. Track record itu apakah memang mumpuni untuk misalnya melatih timnas ya, bukan klub ya. Karena terkadang yang jago untuk di klub belum tentu juga bagus di timnas. Kita lihat juga Mancini bagus di Manchester City dan akhirnya juga dipecat di Arab Saudi. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Tapi kalau misalnya dari negaranya, mungkin pilihan Bung Akmal benar dari Jerman ataupun dari Inggris gitu ya. Tapi kalau toh misalnya kita dari Korea juga ataupun dari Jepang, itu nggak masalah juga. Yang penting adalah rekodnya bisa membangun timnas kita gitu. Jadi track recordnya memiliki track record yang bagus ketika menangani tim nasional. Nah, ini saya pikir lebih baik daripada kita berharap dengan pelatih-pelatih yang hanya punya nama besar gitu ya, seperti PT Kluivert gitu. Karena PT Kluivert pun juga di timnas juga sebelumnya Koraso gitu ya. Kenyataannya bahwa Koraso sekarang malah hampir masuk ke Piala Dunia 2026. Baik, nah Bung Akmal, kita tahu saat ini kan kursi pelatih timnas ini sudah kosong ya, dan kita akan menantikan siapa sosok yang akan disebut untuk menggantikan kursi tersebut. Pertanyaannya, dengan target yang akan dicapai ke depannya oleh timnas kita, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan idealnya untuk menemukan sosok pelatih ini agar target-target ke depannya seperti ada FIFA Matchday juga Piala Asia ini bisa tetap on point nih timnas kita?
Ya, yang menarik adalah bahwa apa namanya mutual termination atau kesepakatan penyelesaian kontrak Patrick Kluivert yang sejatinya kontraknya sampai 2027 itu kan apa namanya paket semuanya. Gitu. Kalau kemudian tidak semuanya kan bisa saja asisten pelatih naik sebagai caretaker sementara sampai menuju terpilihnya pelatih definitif. Ini kan selain Patrick Kluivert juga 10 asistennya ikut diterminasi, termasuk juga 6 pembantu atau ofisial di tim nasional Patrick Kluivert juga itu diterminasi. Jadi sebenarnya kursinya sangat kosong sekali. Gitu. Bukan cuma kursi pelatih, tapi asisten pelatih dan sebagainya kosong. Sehingga kita kemudian agak sulit untuk menentukan siapa untuk menjadi caretaker sementara. Nah, ini yang menurut saya yang harus dilakukan oleh PSSI segera, karena bagaimanapun 6 November nanti kan ada 3 minggu. Jangan sampai pemain tidak ada pelatihnya. Nah, tapi kan dari apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir tadi, tunggu 2 hari ke depan akan ada pengumuman siapa jadi pelatih definitif atau pelatih caretaker tim nasional Indonesia. Jadi menurut saya daripada kita berspekulasi siapa pelatihnya, baik menurut saya kita tunggu saja 2 hari mendatang seperti janji Pak Erick Thohir. Kalau kemudian 2 hari lewat ya kita tagih ke Pak Erick Thohir untuk menentukan siapa pelatih utama. Nah, kalau menurut saya misalnya kalau Korea Selatan saya condong daripada Sintayong CLBK gitu. Ini saya malah cenderung Pak Hang Seo pelatih tim nasional Vietnam yang kemudian diambil gitu kan dengan karakter yang sedikit berbeda. Atau kalaupun kemudian harus dipaksakan ada caretaker misalnya ada Bernardo Tavares mantan pelatih PSM yang menurut saya di bercanda saya adalah secara kesabaran dan secara mental dia sudah tahu karakter sepak bola Indonesia karena 3 tahun menangani PSM Makassar. Secara kesabaran juga sudah teruji kesabarannya karena nggak digaji pun tetap kerja dan tetap bagus gitu kan. Nah, ini mungkin salah satu yang bisa didorong untuk setidaknya menjadi caretaker sementara sampai ketemu siapa pelatih definitif tim nasional Indonesia. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa ke depan pelatih tim nasional Indonesia itu tidak hanya berpikir pertandingan per pertandingan, tapi membangun filosofi sepak bola kita juga. Selama ini kan di kita adalah kita tidak bisa sepak bola. Kita datang menemi dan filosofinya, kemudian Wisna dengan filosofinya, kemudian juga Sintayong dengan filosofinya, apa namanya termasuk Kluivert dengan filosofinya sendiri. Sehingga ketika terjadi pergantian pelatih, terjadi juga pergantian filosofi. Nah ini kan berbeda dengan negara-negara kuat di sepak bola. Italia ada punya filosofi dan karakter. Jadi siapapun yang menjadi itu sangat sulit untuk meneruskan kemungkinan. Itu yang penting yang harus dipikirkan itu dalam menentukan siapa pelatih dengan diklik. Baik, nah pandangan Bung Indro gimana nih Bung Indro mewakili kacamata supporter. Tim kepelatihan saat ini kursinya kosong total karena satu paket yang seperti disampaikan tadi Bung Akmal. Lantas menurut Anda kira-kira sambil menunggu siapa yang akan menjadi pelatih definitifnya, bagaimana nih menentukan terkait dengan caretakernya? Karena kita tahu di November mendatang waktu terus berjalan ada target yang harus dicapai. Silakan Bung Indro. Iya, saya pikir yang terpenting adalah pernyataan dari PSSI jangan seperti sebelumnya ya dinyatakan bahwa tim kepelatihan terbaik gitu tapi tidak ada pembuktian di lapangan gitu. Nah ini yang kita membutuhkan adalah bukti di lapangan bagaimana misalnya membentuk tim yang terbaik di kepelatihan timnas kita. Nah ini yang saya pikir harus dirancang betul oleh PSSI, jangan hanya sekedar mencari nama besar, lalu juga jangan hanya mencari dukungan publik ya. Karena kemarin pemecatan Patrick Kluivert saya pikir ini adalah hanya bentuk permintaan maaf di PSSI memakai Patrick Kluivert dan juga menghindari arahan kemarahan dari masyarakat kepada PSSI. Nah ini yang saya pikir kemarin Patrick Kluivert itu dipecat karena hal itu gitu ya. Jadinya PSSI hanya menghindari bahwa kemarahannya kan di tagar medsos pun sudah terbentuk ya. Thohir out, lalu juga Arya Sinulinga out. Nah ini yang ditakutkan oleh PSSI bahwa kemarahan
dari publik ini arahnya sudah ke PSSI, bukan hanya ke Patrick Kluivert gitu. Nah ini yang saya pikir hal-hal yang perlu dihindari oleh PSSI dan benar-benar menelaah siapa yang menjadi tim kepelatihan baik caretaker maupun juga nanti ketika sudah definitif. Baik, nah kalau begitu agar terkait dengan persoalan yang ada ini tidak semakin menjadi bola liar, Bung Akmal kira-kira jika nanti sudah terpilih baik itu definitif ataupun caretakernya, apa yang paling pertama harus dikerjakan baik itu oleh si tim kepelatihan ataupun untuk federasi sendiri? Ya, yang pertama, pelatihnya harus datang ke Indonesia. Jangan kemudian tinggal di luar Indonesia. Nah, ini pelatih tim nasional. Dan dia harus rajin memantau pertandingan di Liga Indonesia. Selain kita memantau di kompetisi-kompetisi yang kita main di Eropa. Gitu. Dan yang paling penting catatan saya yang harus kemudian dilakukan oleh pelatih ke depan adalah asistennya harus ada orang Indonesia. Jadi kita kan dari 14 tahun tidak ada orang Indonesia. Andai kan ada orang Indonesia sebagai pelatih, setidaknya ketika PT Kluivert liburan, baik ke Kyoto atau liburan di Belanda atau pulang kampung negaranya, masih ada asistennya yang bisa memantau kompetisi sepak bola kita. Kemarin kan tidak ada, jadi secara ranjangan dia kayak tim wisata. Tim pelatihan yang asal Belanda ini di bawah pimpinan Patrick Kluivert. Jadi dia berwisata ke daerah, setelah selesai tugasnya dia pulang. Tidak ada pertanggungjawaban atau sense of belongingnya terhadap Indonesia. Ini jangan sampai terjadi. Yang kedua, menurut saya dia harus berkomunikasi dengan pelatih-pelatih di Liga juga. Karena bagaimanapun, tim nasional yang kuat itu lahir dari kombinasi dan kompetisi yang sehat. Nah, kalau kompetisi kemudian distandarkan, pelatih baru nanti berkomunikasi dengan pelatih di level klub. Bagaimana standar itu pemain, bagaimana standar pemain, filosofinya sepak bola Indonesia. Nah, kalau ini sudah dilakukan, tidak ketika akan ada match atau pertandingan itu, pelatih sudah punya standar ini standar nasional Indonesia. Sehingga kemudian para pemain ini siapapun walaupun tidak akan digunakan dalam undang strategi. Itu jangan lagi kemudian memperdebatkan 3 back 4 back. Mau pakai 5 back, 6 back, 7 back dan sebagainya itu sebenarnya adalah bagian dari strategi permainan, strategi. Sehingga bagaimana ke depan ini kan dengan depan karena tidak melihat bagus itu sebenarnya, tapi berapa banyak kita cepat dan mengalahkan lawan. Nah ini yang harus kemudian dilakukan oleh pelatih tim nasional Indonesia ke depan. Bahwa dia harus punya sense ini dan proud terhadap Indonesia sebagai negara di mana dia dipekerjakan. Baik, nah kalau Bung Indro bagaimana? Apakah Anda ingin menambahkan terkait dengan kira-kira apa yang paling pertama harus dikerjakan oleh baik itu caretaker ataupun pelatih definitif ataupun juga dari federasi jika memang nantinya sudah ada yang dipilih? Iya, saya pikir ini federasi adalah lama ini ya, di mana federasi ini tidak melaksanakan pembetulan liganya, lalu juga bagaimana pembinaan usia dini gitu ya. Saya pikir tagar Eric out ini juga kemarahan publik yang benar-benar ya serius bahwa menginginkan perbaikan sepak bola yang memang dilakukan secara masif di Indonesia. Ini olahraga yang memang dicintai oleh masyarakat Indonesia. Jadi saya pikir ini adalah hal yang wajar dan PSSI harus juga kalau mau diterima lagi oleh masyarakat harus memperbaiki secara cepat ya dengan memperbaiki liganya, lalu juga pembinaan usia dininya ini harus dilakukan oleh PSSI secepatnya ya. Tidak hanya dengan timnas, karena kita lihat ini timnas yang menjadi prioritas bagi Erick Thohir. Baik. Nah, kemudian kalau begitu, Bung Akmal, sambil kita menunggu ya bagaimana terkait dengan keputusan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan terkait dengan persoalan ini dari PSSI. Jika kita lihat ke dalam susunan tim materi skuad kita yang ada saat ini, apakah Anda melihat
optimis bahwa untuk target-target ke depan ini bisa dicapai dan tinggal dilengkapi dengan pelatih yang memang mumpuni sesuai dengan karakter dari tim kita? Ya, yang pasti tugas pelatih pengganti Patrick Kluivert tugasnya lebih mudah. Kenapa? Karena yang dilewati dimulai lagi dari tangga berbawah, Piala AFF, kemudian Piala Asia, lalu Piala Dunia. Ini kan berbeda dengan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert mengambil tugas di tengah jalan di saat sebenarnya adalah event besar Piala Dunia. Juga kemudian ditambah ekspektasi publik sangat tinggi, sehingga kemudian tekanannya menjadi sangat tinggi. Gagal ya sama dengan pemohonan, cacian, dan pemecatan. Nah, pelatih baru ke depan itu kan dia akan memulai dengan event Piala AFF pada pertengahan tahun 2026. Nah, ini kan menjadi langkah awal yang bisa dilakukan. Artinya tangganya tidak melompat, tangganya bertahap sampai kemudian tingkatnya di Piala Dunia Qualification Piala Dunia 2030. Sejatinya kalau kita bicara match sepak bola Indonesia, PSSI itu baru merencanakan atau menargetkan lolos Piala Dunia pada 2038. Artinya masih ada waktu 40 tahun sejatinya. Kemarin kan hanya ada momen itu yang kemudian kita berusaha ambil, tapi kita gagal. Jadi menurut saya, kita juga atau PSSI juga selain memilih pelatih baru, juga jangan memberikan gula-gula kepada pecinta sepak bola Indonesia. Kita harus realistis, level kita belum Piala Dunia. Jadi kita harus ambil yang bertahap. Piala AFF kita juara, berarti kita region Asia kita sudah menjadi ASEAN. Di AFF saja kita tidak pernah bisa juara. Gitu. Tiba-tiba kita mimpi ketinggian sampai Piala Dunia. Itu kan hal yang tidak sesuai dengan realitas yang ada. Nah, edukasi kemudian juga pemberian informasi yang secara terbuka kepada publik terkait perkembangan tim nasional Indonesia ini juga penting agar jangan sampai kemudian publik merasa dijanji-janjikan tapi janjinya tidak tercapaian. Akhirnya ya kemarahan publik muncul pastinya. Nah, ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh PSSI dalam menentukan siapa pelatih ke depan. Dan yang paling penting lagi pelatihnya harus bisa dengan cepat beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Baik, nah terakhir kepada Bung Indro, kalau bisa menyampaikan langsung kepada federasi terkait dengan persoalan ini, seperti apa harapan dari para supporter ke depannya, Bung Indro, silakan. Bung Indro, apakah masih bergabung bersama kami? Halo. Baik, Bung Indro, kalau bisa menyampaikan langsung kepada PSSI terkait dengan persoalan pelatih dan juga target-target timnas kita ke depannya, apa saja mungkin yang ingin Anda sampaikan mewakili kacamata atau perspektif supporter? Iya, kalau saya hanya berpikir bahwa jangan lagi ada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh PSSI. Ini jangan hanya pencitraan lalu menyebutkan kepelatihan terbaik tapi tidak ada bukti yang benar-benar nyata gitu ya. Kita tidak mau lagi kejadian seperti itu berulang. Nah, ini yang kita inginkan, apakah memang orang-orang di PSSI bisa melakukan itu, bisa lebih baik diganti dengan yang baru. Baik, kalau begitu kita akan nantikan bersama ya Bung Akmal, Bung Indro, bagaimana nantinya keputusan yang akan disampaikan PSSI dalam jangka waktu ke depan, dan kita harapkan ini merupakan keputusan yang ditimbang dengan matang, bukan lagi berat sebelah ataupun karena ada faktor lain. Ya, terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.